Salam. Salam. Shalom. Salam. Selamat bertemu lagi para pemirsa dari The Save Ministry. Kami akan kembali datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian, membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini. Kita akan doa dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada kesempatan saat ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga hadir di tengah-tengah kami supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik tentang mimpi Yusuf. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ada topik yang menarik dari pelajaran Kejadian, pelajaran terakhir dari buku Kejadian, yaitu kita akan fokus pada topik Yusuf ahli mimpi. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kira-kira apa yang akan kita pelajari kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry dimanapun kita berada. 1 minggu ini kita diberikan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, yang boleh dikatakan benar-benar kompleks sekali ya, menggambarkan realita kehidupan kita manusia yang digambarkan dari salah satu keluarga, ya, yaitu keluarga Yakub beserta dengan anak-anaknya. Kita baca dulu ayat hafalan ya di dalam Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, kalimat ini mengapa ada? Ini adalah ungkapan kecemburuan ya abang-abangnya Yusuf terhadap Yusuf. Kenapa dibilang tukang mimpi? Karena nanti dijelaskan oleh panelis yang lain bahwa bagaimana si anak yang sangat baik Yusuf itu dengan polos menceritakan mimpinya, tapi malah dipersepsi oleh abang-abangnya sebagai dipersepsi kayak mau menguasai. Belum lagi nanti kita lihat ya bagaimana ternyata ya pemirsa The Save Ministry, Yusuf yang baik itu malah akhirnya dicemburui dan akan ada rencana jahat untuk dia. Jadi nanti luar biasa ini Pak Darwis, ternyata kebaikan kita itu kadangkala rupanya malah membuat orang berencana yang jahat ya. Lalu yang menarik lagi nanti ada kisah yang boleh saya katakan dalam bahasa kita awam, kotor sekali kisah ini ya, antara Yehuda dengan Tamar ya. Bagaimana ini kisahnya, siapa Yehuda, siapa Tamar, apa hubungannya dengan anak-anak Yakub. Lalu belum lagi kita lihat bagaimana nanti ada satu peristiwa di mana maling teriak maling Pak Darwis ya. Iya, maling teriak maling ya. Bagaimana seorang istri Potifar dia ya menjebak Yusuf ya. Ini kan maling teriak maling. Nanti kisahnya ini sangat menarik. Lalu kemudian bagaimana Pak Darwis, Tuhan itu sangat baik. Dalam hidup ini ya kita mungkin akan menghadapi kesulitan, tapi Tuhan juga memberikan tanda-tanda melalui mimpi. Nanti para panelis akan menjelaskan ya secara detail, tapi salah satu pelajaran yang kita akan ambil bagaimana dari Yusuf ini ada 2 aspek teologi yang kita dapatin Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Pertama, bahwa di dalam kesulitan seperti apapun, Tuhan atau Allah itu tetap memenuhi janjinya. Itu ya. Yang kedua, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia bisa robah hal yang jahat menjadi hal yang baik. Dia bisa robah posisi yang sulit justru menjadi berkat. Ya, posisi dibenci justru semakin dihormati. Nah, inilah luar biasanya. Bagaimana caranya kita bisa seperti Yusuf ya, nanti bagaimana posisi dibenci tapi justru dihormati, justru disukai. Itu yang menjadi pengantar bagi kita di dalam pelajaran 1 minggu ini. Nanti para panelis akan mengupas satu persatu dan kita akan melihat aplikasi-aplikasi hidup yang akan kita dapatkan. Baik Pak Tobing, saya akan ke Pak Adri Kaunang dulu yang pertama. Pak Adri, mengenai masalah keluarga. Mungkin Pak Adri bisa lebih jelaskan lebih baik Pak. Silakan. Oke, shalom para pemirsa dan tentunya terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Darwis ya. Kalau saya mencoba mengupas ada kurang lebih sekian poin di sini. Yang paling penting adalah kontroversial keluarga ya.
Mengapa? Karena latar belakang dari kurang lebih sekian bersaudara ini adalah memiliki ibu yang berbeda. Kita lihat ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, dan ada Silva. Ya, induknya adalah Pak Yakub. Nah, inilah yang menjadi kontroversi yang saya sebut dengan masalah kontroversi keluarga rohani. Tetapi saya tidak membahas lebih panjang di situ. Poin penting di sini adalah Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ada dua hal yang penting yang memang secara keluarga, secara bersaudara tidak mau mengakui, menyadari akan hal ini. Yang pertama adalah berkas-berkas kamu sekalian akan sujud menyembah aku. Inilah pertanyaan yang sulit dijawab oleh para saudaranya. Yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang akan menyembah kepadaku. Akhirnya inilah kontroversi yang disebut dengan fantastik. Namun saya mengarah kepada satu posisi dari ayah untuk beberapa saudara ini. Mengapa? Yang pertama adalah Yakub sangat memperhatikan apa yang kita sebut dengan jubah yang maha indah. Jadi ini poin yang mengerikan bagi keluarganya, ya. Padahal Yusuf masih muda. Yang kedua, ada indikasi bahwa Yusuf ingin memberikan kepada Yusuf ini adalah hak kesulungan atau status anak sulung, ya. Dan yang ketiga adalah Yusuf sangat membenci, ya, membenci keluarganya dan saudara-saudaranya karena kadang-kadang ya Yusuf juga menyampaikan beberapa hal yang tidak disenangi ataupun rahasia-rahasia keluarga saudaranya kepada ayah Yakub, ya. Dan tidak ada yang suka dengan pengadu, ya. Inilah masalah-masalah yang saya sebut dengan negatif point dari sisi pandangan saudara Yakub, anak-anak Yakub, dan juga saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Namun dikatakan di sini, betapa misterinya pelajaran ini hanya Allah yang mengetahui. Itulah sebabnya dalam buku Matius 20 ayat 26 sampai 27 dikatakan konsep Yusuf ini sama dengan Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi inilah beberapa indikator dari pemahaman masalah keluarga, dan intinya seperti saya katakan sebelumnya bahwa memang hanya Allah yang memiliki satu rencana yang positif terhadap Yusuf dan mengarah kepada konsep Yesus. Hanya Yesus saja yang sanggup untuk melayani kita. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus mau melayani semua manusia, termasuk keluarga Yusuf dan juga keluarga saya dan saudara untuk saat ini. Maukah saudara melihat kepada Matius 20 ayat 26 sampai 27? Itu Pak Darwis yang menarik terhadap beberapa poin penting dalam pelajaran yang sementara dibahas saat ini. Ya, ini Pak Adri hanya aplikasi dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaan apa yang kita buat ya Pak agar kerendahan hati bisa menjadi gaya hidup dalam keluarga kita. Silakan Pak Adri. Jadi Pak, kita tidak berbicara tentang mimpi, ya. Pertanyaan hamba Tuhan Pak Darwis mengarah kepada konsep umat yang sisa, ya. Ada dua hal, mempelajari dari Yesus dan tentunya kabar baik itu dengan rendah hati kita bisa membawakan kepada banyak orang, banyak manusia tentang good news, apa yang Yesus sudah lakukan dan apa rencana serta tujuan dari apa yang kita sudah lakukan melalui kerendahan hati, khususnya di dalam membawakan kabar baik, keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih Pak Darwis. Ya. Shalom. Baik Pak Adri. Saya beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini Iya, Pak. serangan terhadap Yusuf Pak. Mungkin Pak Fajar silakan uraikan. Ini kisah yang sangat menarik ya. Jadi melanjutkan cerita dari Pak Adri, pertanyaannya adalah mengapa Yusuf itu diserang ya? Atau bahasa untuk saat ini adalah mengapa Yusuf itu dibully sama saudara-saudaranya? Rupanya kan ada satu alasan ya mereka melakukan serangan terhadap Yusuf ini. Yang pertama, tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Adri, bahwa Yusuf ini seorang pengadu. Jadi dia menceritakan hal-hal yang buruk, kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub, ayahnya ini. Namun itu tidak berarti mereka bertobat atau apa ya. Mereka tetap melanjutkan. Malah justru sebaliknya, mereka berencana untuk melenyapkan Yusuf ini, melenyapkan Yusuf. Karena apa? Karena mereka sudah jengkel.
Satu, si Yusuf itu selalu mengadu kejahatan mereka. Kemudian yang kedua, Yakub itu pilih kasih. Pilih kasih itu Yusuf itu diberikan baju yang bagus dibandingkan saudara-saudara yang lain. Bahkan, sepertinya Yakub itu tidak melakukan apa-apa pada waktu, Yusuf ini bermimpi gitu ya, bermimpi bagaimana mereka, tunduk menyembah kepada Yusuf ini. Inilah yang menjadi satu pemicu, sehingga mereka merencanakan. Jadi pada waktu mereka, mengembalakan domba, kemudian Yakub mengutus Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya dengan membawa makanan, akhirnya tibalah mereka bertemu dengan saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Yang pertama adalah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, berencana untuk dibunuh gitu ya. Tapi Ruben menyelamatkan, jangan dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mereka pergi, Ruben ini akan menyelamatkan adiknya si Yusuf ini ya, diangkat kemudian diserahkan kepada bapaknya. Tapi rupanya pada waktu Ruben dia pergi, ada satu rombongan, kafilah, itu orang-orang Ismail yang dari Sungai Yordan mereka mau pergi ke Mesir. Nah, Yehuda mengusulkan bahwa Yusuf ini, dijual saja kepada kafilah ini, dan singkat cerita mereka jual. Pada waktu Ruben datang kembali ke Yusuf ingin, melihat keadaan adiknya Yusuf, dan dia lihat Yusuf tidak ada, mereka bertanya, "Loh, kemana Yusuf?" Mereka sudah jual kepada, kafilah bangsa Ismail ini. Dan kafilah bangsa Ismail ini menjual Yusuf kepada orang Mesir, yaitu orang-orang Potifar. Nah, itulah rencana kejahatan maupun, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka memang berencana untuk melenyapkan Yusuf ini. Dan yang paling mengerikan, mereka membuat satu cerita yang cerita yang sangat, sangat kejam. Jadi Yusuf itu diceritakan, diterkam oleh binatang buas dan itu disampaikan kepada ayahnya yaitu Yakub. Dan Pak Darwis apa yang dirasakan oleh orang tuanya atau Yakub ini. Mengetahui anaknya sudah meninggal, anak kesayangan sudah meninggal, berapa tahun, Yakub ini mesti harus melewati masa-masa yang kesedihan yang luar biasa atas tindakan dari anak-anak mereka atau saudara-saudara dari Yusuf ini. Demikian Pak Darwis. Iya Pak Fajar, ini jadi pemikiran bagi kita dalam kehidupan ya. Apa yang dapat kita buat ya Pak, agar karakter buruk yang terjadi, yang kita lihat dari kisah saudara-saudara Yusuf dan anak-anak Yakub ini, agar karakter buruk ini bolehlah kita hilangkan ya Pak, atau tidak timbul dalam kehidupan kita. Silakan Iya, Pak. betul. Iya, betul sekali nih Pak Darwis dan pemirsa Safe Ministry. Saudara-saudara Yusuf ini memiliki satu karakter yang buruk ya. Sebetulnya itu bisa dikikis pada saat tindakan perilaku mereka itu diceritakan kepada Yakub, kemudian Yakub menegur kepada mereka. Tentunya mereka bisa introspeksi diri mereka masing-masing. Mereka, oh iya ya, apa yang saya lakukan itu salah, dan kita mendapatkan teguran dari ayah mereka yaitu Yakub. Tapi rupanya bukan perubahan tabiat perilaku yang mereka lakukan, tapi mereka malah justru membuat satu rencana-rencana kejahatan yang lain. Nah, ini kan tidak bagus. Nah, tidak bagus ya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil mengenai karakter ini, pada waktu kita mendapatkan satu nasihat-nasihat, mungkin dari orang tua kita atau mungkin dari sahabat-sahabat kita, tentang tabiat perilaku kita, tentunya kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kemudian kita melakukan satu perubahan-perubahan, sehingga kita, dijauhkan dari satu niat untuk melakukan satu kejahatan yang lain. Biasanya kalau untuk kalau kita tidak mau ditegur karena kita, "Ah, siapa sih ini yang memberikan nasihat, saya nggak mau, saya punya kehidupan saya sendiri." Disitulah setan akan masuk ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan satu tindakan-tindakan untuk membenarkan tindakan kita, ini yang salah. Kadang-kadang kita, melakukan satu tindakan untuk membenarkan tindakan yang salah daripada diri kita. Nah, itulah sifat-sifat atau karakter kita yang mesti harus kita kikis. Dekatlah dengan Tuhan, kemudian menerima nasihat mungkin dari sahabat kita, orang tua kita atau mungkin orang-orang yang sangat peduli dengan kehidupan kita.
Demikian Pak. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing. Ini suatu kisah yang luar biasa ini Pak Tobing antara Yehuda dan Tamar. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita sekarang masuk ke sebuah judul Yehuda dan Tamar. Mungkin kita berpikir, ini kenapa tiba-tiba melompat ya kisah Yehuda dan Tamar. Yehuda ini adalah bagian dari abang-abangnya Yusuf, dan Yehuda adalah salah satu yang tidak setuju dengan rencana abang-abangnya, ya. Maka dia pergi, ya, dia tinggalkan saudara-saudaranya itu, ya, dia tinggalkan, lalu dia pergi, ada yang disebut Adulam, ya, pergi ke seorang Adulam. Secara singkat, Adulam ini apa sih sebenarnya? Ini suatu kota, ya, yang dikenal kalau dulu ada namanya satu kota kuno, ya, satu kota kuno kira-kira 26 km dari Yerusalem. Nah, dan bahkan ini nanti kalau menurut sejarah ini satu waktu menjadi kotanya Yehuda, dan nanti ada kisah bagaimana Daud bersembunyi di Gua Adulam. Nah, itu di situ. Nah, ada seorang yang bernama Hira, dia numpang di situ, ya. Lalu ketika dia memasuki kota itu, dia melihat ada seorang perempuan yang bernama Syua, ya. Syua, seorang perempuan Kanaan, Pak Darwis, ya. Dia nikahi, ya, di pendek cerita dia nikahi, lahirlah 3 anak. Ada namanya Er, Onan, dan Sela. Lalu dia ambil ada seorang wanita bernama Tamar, dinikahkan kepada anak sulungnya ini, ya, kepada anak sulungnya. Tetapi tidak berapa lama ternyata meninggallah, ya, meninggallah Er, ya. Er ini karena Er dan Onan ini tidak berperilaku baik, maka kalau bahasa Alkitab Tuhan membunuh, gitu ya. Ya, ini bahasa Alkitab gitu, Tuhan membunuh mereka ini karena mereka tidak setia. Lalu menjandalah si Tamar ini. Kemudian Yehuda bilang, udahlah kamu balik dululah ke orang tuamu, gitu ya, sampai nanti tiba waktunya. Sebenarnya si Yehuda minta si Onan, yang istilahnya Onan turun ranjang, ya, karena abangnya meninggal, Onan turun ranjang. Nah, tapi Onan, ya, dia tidak mau setiap menghampiri si Tamar, dia tidak mau melakukan kewajibannya, kan harapannya supaya muncul keturunan dari Tamar ini, ya. Tetapi si Onan tidak menjalankan kewajiban itu, Tuhan marah, maka Tuhan bunuh. Ya udah, kalau begitu Yehuda bilang, kamu pulang aja dulu ke rumahmu, nanti sampai si Sela ini cukup dewasa, nanti kamu nikah lagi. Lalu pendek cerita rupanya istrinya Yehuda meninggal, dia berkabung, ya kan, dia pergi ke mana, ke satu kota di tempatnya Tamar itu, ya. Tamar mendengar bahwa mertuanya bakal datang, dia menyamar kayak berpakaian pelacur, Pak Darwis, ya kan. Di pintu gerbang kota dia berpakaian seperti perempuan sundal. Disinilah, ya, ini salah satu. Ini di sini cikal bakalnya sebenarnya. Yehuda, ya, tertarik kepada perempuan sundal itu. Dia tidak tahu kalau itu sebenarnya menantunya. Pendek cerita, dia ambil, ayo saya tidur sama saya gitu. Saya bayar kamu, tapi saya tidak bawa uang nih, ceritanya gitulah kan. Nanti kamu saya bayar pakai apa gitu kan. Lalu dia janjikan, nanti seekor kambing dari kambing dombaku aku kasih deh, gitu ya. Aku kasih. Oke. Si Tamar mau menjebak. Apa sebagai tanggungannya? Ada 3 tanggungannya. Cap meterai, kalung, dan tonggak Yehuda. Ditinggalkanlah itu sama si Tamar. Pendek cerita, hamillah si Tamar ini, ya kan. Hamil, rupanya dia hamil, melahirkan, dikatakan Tamar hamil sebagai hasil dari pertemuan unik tersebut. Tapi kemudian dia dituduh sebagai pelacur. Si Tamar nggak terima. Dia mau menunjukkan siapa sebenarnya menghamilin saya. Yehuda tenang aja, dia nggak duga. Rupanya pendek cerita, dia kasih tahu bahwa ini loh orang yang menghamilin saya. Ini ada tandanya. Rupanya dicek, loh ini Yehuda. Oke, Yehuda langsung nggak bisa ngelak lagi. Oke, saya yang salah karena saya menunda, saya nggak memberikan anak saya untuk menikah sama dia. Nah, kisah yang menariknya ini disinilah campur tangan Tuhan, Pak Darwis. Ya, sebenarnya inti dari kisah ini adalah
kisah yang berikutnya. Di kehamilan Tamar itu, rupanya Tamar itu mengandung anak kembar. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana peristiwa biologis ya, mungkin kedokteran teman-teman dokter yang bisa menjelaskan. Lahirlah keluarlah salah satu tangan anaknya, ya kan? Tangan anaknya keluar, langsung dikasih tanda karena ini tangan sudah keluar, dikasih tanda lain. Inilah anak pertama. Rupanya tangan itu masuk lagi. Tangan itu masuk lagi. Kemudian ini saya tidak tahu bagaimana ini kisah seperti ini. Mungkin nanti ahli kandungan yang bisa menjelaskan ini. Tangannya itu masuk lagi. Kemudian Tamar melahirkan. Rupanya yang keluar pertama bukan yang tangan yang keluar tadi itu. Ya, yang keluar pertama adalah bayi yang lain. Lalu keluarlah yang kedua yang tangannya sudah ditandai, itulah Peres. Mungkin pemirsa The Safe Ministry kita bertanya, kenapa harus dicatat kisah ini? Jangan salah. Ya, jangan salah. Kalau kita maju ke depan, bagaimana silsilah Yesus? Yesus itu kan datang dari Yehuda. Nama yang dicatat itu adalah di dalam silsilah Yesus ada Tamar, ya, ada Peres di situ. Itu makanya ini dicatat khusus. Ya, dicatat khusus bagaimana Tuhan turut mengambil campur tangan, ya, agar rencana Tuhan itu berjalan sesuai dengan rencana Allah. Lalu pelajaran lain yang kita lihat lagi, bagaimana Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikian juga lah, ya, demikian juga lah kita, ya, bagaimana ketika kita berada di dalam kendali Tuhan, Pak Darwis, ya, hal yang jahat di dalam pikiran kita itu diubahkan sama Tuhan. Hal yang kotor di dalam pikiran kita, kalau akhirnya kita menyerah di bawah pengendalian Allah, diubahkan sama Tuhan menjadi hal yang disucikan. Itu salah satu poin penting, walaupun kalau kita baca kotor sekali kisah ini, ya, kotor sekali. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan bagaimana Tuhan tetap mengambil alih di dalam rencananya, dan bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa kalaupun kita kotor, ya, kalaupun kita tadinya punya rencana jahat, ketika itu kita serahkan dalam kendali Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan. Itu Pak Darwis. Ya, baik. Ini jadi pemikiran dalam kehidupan aplikasi yang bisa kita hidupkan, Pak. Apa yang dapat kita buat agar kita selalu membiasakan hidup saleh, dan kehidupan saleh itu bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, ini pertanyaan memang sangat aplikatif, sebenarnya mengarah kepada aplikasi dari seorang Yehuda, ya kan? Kalau dalam pelajaran kita hari ini, siapa sebenarnya yang lebih saleh di antara Yehuda sama Tamar ini? Yehuda bisa dibilang cukup munafik dia, ya, sebenarnya. Ya, nah, sekarang pertanyaan Pak Darwis, bagaimana kita agar kita bisa mengembangkan kehidupan saleh itu? Janganlah kita munafik, gitu kan? Janganlah kita munafik. Lalu bagaimana kita melatih pikiran kita itu agar tunduk kepada rencana Tuhan. Karena kalau kita yang berencana mau menjadi saleh, Pak Darwis, tanpa tunduk kepada rencana Tuhan, Pak Darwis, tidak akan bisa. Sama seperti pertanyaan di hari sebelumnya, masalah karakter. Kalau tidak ditundukkan kepada Tuhan, tidak bisa. Kita tidak bisa. Maka bagaimana supaya kita mengembangkan? Mari kita tunduk kepada rencana Tuhan, maka kesalehan hidup itu lambat laun akan Tuhan sempurnakan. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Nah, saya mau beralih kepada Pak Adri Kaunang kembali. Pak Adri, ada Yusuf, seorang budak di Mesir. Yusuf menjadi budak. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun sudah berada. Saya ingin menanggapi apa yang sementara dibahas dan ditanyakan oleh Pak Darwis. Kelihatannya cerita ini menarik, seperti seorang konsultan, ya. Allah lah konsultan itu. Di dalam buku Kejadian 39 ayat 2, Allah selalu mengontrol, ya. Allah selalu menyertai, dan Allah selalu membuat brother Yusuf, saudara Yusuf ini berhasil. Mari kita lihat poin yang pertama ataupun kelebihan dari Yusuf. Dia adalah seorang manajer yang handal, oke? Manajer di dalam memanage rumah tangga Potifar yang begitu lebar dan luas. Yang kedua, dia punya manajemen yang hebat. Dia punya inovasi yang luar biasa, ya. Sehingga
menurut pemaparan pelajaran ini adalah poin-poinnya sangat mudah dimengerti, ya. Di dalam tugas yang diberikan atau job description, dia selalu melakukan satu actual target yang memang secara manusia melebihi apa yang direncanakan. Baik di rumah tangga Potifar, baik di penjara, maupun apa saja yang diberikan kepadanya, dia selalu melakukan tugas-tugasnya dengan sempurna. Mengapa? Tadi saya sudah katakan, rahasia terbesarnya adalah dalam buku Kejadian 39 ayat 2. Allah selalu memonitor, Allah selalu memberikan sesuatu yang positif, Allah selalu melindungi beliau ini, sehingga mengarah kepada negatif area sangat sulit untuk dia lakukan. Mengapa? Ada tragedi yang sangat memalukan. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan ketidakpuasan dari istri Potifar melayani Potifar, atau ada needs, ada kebutuhan yang menggebu-gebu yang tidak bisa dilayani oleh suaminya. Sehingga tragedi ini terjadi. Dia coba merayu, dia coba mengambil alih, dia coba mengambil posisi Yusuf untuk mengatakan, Yusuf, mari kita bersama-sama untuk memuaskan seksualnya. Tetapi balik lagi, ada controllership, ya, ada pengawasan yang ketat dari Allah terhadap Yusuf ini, sehingga area positif, area negatif, semuanya dapat dijalankan dengan baik. Aplikasi bagi saya dan saudara, ada kemungkinan kalau Kaunang dan saudara dan saudari terlibat dalam skandal ini, saya tidak tahu apakah kita berhasil seperti Yusuf atau kita jatuh, karena tidak ada yang melihat. Tetapi Yusuf melihat secara vertikal oriented. Dia melihat bahwa ada Allah yang selalu melihat sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Bila mana umat-umat Tuhan melakukan itu, maka berbalik lagi kepada sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Obey the law, ya, tunduk kepada hukum-hukum Allah. Inilah beberapa hal yang menarik dari storytelling atau cerita yang ada di dalam buku Kejadian pasal 39 yang bisa membuat kita, pertama, ya, kita harus selalu mengandalkan, menaruh harapan kepada Tuhan. Seperti rencana Allah kepada Yusuf bisa terjadi bagi kita, kata berhasil. Dan ingat, poin yang kedua, seks ini adalah sampai hari ini masih menjadi momok, masih menjadi kebutuhan semua insan manusia. Dan saya percaya kuasa memilih terjadi bagi saudara. Ingat, Allah selalu bersama dengan kita. Inilah hamba Tuhan Pak Darwis yang menarik sehubungan dengan konten isi pelajaran dalam buku Kejadian pasal 39 yang bisa menjadi satu harapan dan resolusi bagi saya dan saudara. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran untuk aplikasi kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan agar kita menang seperti Yusuf dari godaan-godaan dunia. Silakan Pak. Ya, sangat sederhana tapi sulit dipraktekkan, ya. Melihat kepada Allah, bertanya kepada Allah, mengandalkan Allah, menaruh harapan pada Allah, biarlah rancangan Allah terjadi bagi kita. Kalau itu terjadi, maka kita akan mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, ya, menurut kata firman. Terima kasih, Pak Darwis. Baik, Pak Adri. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar ini Ya, Pak ada mimpi-mimpi Firaun. Ini adalah kisah yang luar biasa, Pak. Silakan, Pak. Iya, pemirsa The Safe Ministry, terungkap sudah karakter daripada Yusuf ini. Dari mana dia dapat karakter yang luar biasa? Dia mampu melewati penderitaan, dia dijual di Mesir, kemudian dia tinggal di rumah Potifar dan menjadi asisten rumah tangga, bahkan itu sebetulnya manajer itu, ya. Dan bagaimana karakternya itu benar-benar dia dekat dengan Tuhan. Tidak heran ayahnya selalu berbincang-bincang dengan Yusuf. Dan saya yakin karena dia anak kesayangan, Yakub pasti akan menceritakan pengalaman-pengalaman dia pada waktu dia pergi ke Padan Aram, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan istri-istrinya gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Yakub pasti akan menceritakan bagaimana bimbingan pemeliharaan Tuhan jika kita setia kepada Dia. Itulah yang ditanamkan kepada Yusuf yang kecil ini. Sehingga Yusuf ini selalu dekat dengan orang tuanya, dia dekat dengan Tuhan, dan tidak heran dinobatkan sebagai juru mimpi atau ahli mimpi.
oh ini luar biasa sekali. Sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu dia harus melewati jauh dari keluarga, dia harus dijual ke Mesir, dia masih tetap memegang kepada Tuhan. Karena apa? Dia yakin Tuhan Allah daripada ayahnya ini akan menyertai dia. Dan dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada orang lain. Sehingga tidak heran karismanya, bodinya yang sangat bagus itu sangat menggoda bagi istri Potifar ya. Dan akhirnya dia harus melewati pencobaan lagi, dijebloskan ke penjara. Harusnya Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, kejahatan yang dilakukan Yusuf itu ganjarannya adalah hukuman mati. Tapi dia melihat, Potifar melihat, sebetulnya bukan salah Yusuf, tapi dia hanya ya udah matkan sebetulnya itu. Ya udah dijebloskan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara pun karisma Yusuf ini, takut akan Tuhan ini, dia tunjukkan karakternya yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak heran dia diserahkanlah untuk pengaturan, menjadi manajer dari penjara daripada Mesir ini. Nah, singkat cerita, pada waktu dua pegawai dari Firaun, yaitu juru minum dan juru makanan, dia dijebloskan ke dalam penjara, kemudian mereka sedang sedih. Yusuf selalu berkata, mengapa kamu sedih? Mereka memiliki satu mimpi. Kita lihat bahwa Yusuf inilah, ya udah kamu ceritain aja mimpi kamu seperti apa. Dan singkat cerita, Yusuf menceritakan mimpi itu. Dan juru minum yang diceritakan bahwa 3 hari akan sementara juru makanan 3 hari akan digantung, memang benar adanya. Yusuf sudah memberikan, mewanti-wanti kepada juru minum, nanti kalau seandainya kamu dipulihkan, tolong ingatkan aku. Karena apa? Aku diculik, dicuri, kemudian dibuang ke Mesir. Pada waktu di Mesir aku tidak melakukan perbuatan apa-apa, aku dijebloskan dalam penjaranya. Dan dia titip kasusnya ini kepada Firaun supaya ditinjau ulang. Tapi rupanya juru minum lupa. Tapi Tuhan memiliki satu rencana yang biasa sekali. Tuhan mengirimkan satu mimpi kepada Firaun, dan tidak semua ahli-ahli, orang-orang bijaksana bisa mengartikan mimpi itu. Teringatlah si juru minum ini bahwa si Yusuf orang Ibrani ini mampu menerang dan menjelaskan arti mimpi. Akhirnya Yusuf dipanggil dan menceritakan akan mimpi daripada Firaun ini, bahwa akan ada 7 tahun, ada 7 tahun kelaparan. Ini yang disampaikan, dan Firaun sangat senang sekali yang dijelaskan oleh Yusuf ini orang Ibrani, sehingga mempertimbangkan segala sesuatunya. Kalau memang Tuhan itu memberikan dekat dengan Yusuf, ya kepada siapa lagi? Jabatan satu Perdana Menteri ini diserahkan kepada Yusuf untuk mengelola kerajaan Mesir. Demikian Pak Dar. Ya baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita buat Pak agar kita selalu percaya akan peringatan-peringatan, tanda-tanda dari Tuhan, agar kita bisa bertahan Pak, walaupun penderitaan akan kita hadapi seperti Yusuf. Iya, terima kasih Pak Darwis. Jadi apa yang kita mesti buat ya, agar selalu peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, kita tentunya juga belajar daripada Yusuf ini. Dari mana Yusuf dia bisa bisa mengartikan mimpi, dia bisa peka terhadap peringatan melalui mimpi-mimpi tersebut, oleh karena dia dekat dengan Tuhan. Tadi saya senang sekali Pak Adri menyampaikan, karena dia dekat dengan Tuhan, dia bisa memanage dengan segala sesuatu. Nah, tentunya umat-umat Tuhan untuk saat ini kita diberikan satu tanda-tanda. Kedatangan tidak lama lagi. Bagaimana kita bisa peka akan tanda-tanda daripada Tuhan Yesus? Kalau kita memiliki karakter seperti Yusuf yang dimiliki, kita tahu, kita belajar lebih dekat dengan Tuhan, kita tahu akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini, belajar dari situ, Tuhan akan segera datang. Tentunya kita akan bersiap-siap, kita menjaga karakter kita, sampai mana Tuhan akan menjemput kita di atas awan-awan. Demikian apa yang kita mesti buat, ya kita dekat dengan Tuhan melalui doa, belajar firman Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab ini banyak sekali peringatan-peringatan, tanda-tanda yang bisa kita pelajari. Kalau kita bukan orang yang dekat dengan Tuhan, kita tahu peringatan-peringatan itu. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini, dan sebelumnya kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing.
Makasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, ada banyak pelajaran moral yang kita dapatkan di dalam 1 minggu ini. Dari orang tua Yusuf, yang kita perlu pelajari adalah pentingnya mendidik anak-anak secara adil kepada semua anak. Lalu yang kedua, bagaimana pentingnya mengajarkan kasih dan takut akan Allah itu sedari kecil. Ya, itulah yang menjadi modal kekuatan yang dimiliki Yusuf, oleh karena dia selalu teringat akan ajaran bapaknya betapa pentingnya mengasihi Allah. Lalu dari Yusuf sendiri, tidak mudah berada di posisi Yusuf. Yusuf adalah anak yang sangat baik, anak kesayangan. Tetapi sebagai anak kesayangan dia tidak melunjak. Dia tetap hormat kepada abang-abangnya. Dia anak yang baik. Namun apa? Dia dicemburui. Lalu dia dibully. Kalau kita perhatikan siklus hidupnya, ya, anak yang baik dikasih, dicemburui, dibully, dijebak, dipermalukan, lalu dijual dan akhirnya dirusak nama baiknya. Tetapi apa? Akhirnya dia pelan-pelan diangkat, ya, terangkat hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena dia tetap menjaga kesucian hidupnya. Lalu dia diangkat jadi pemimpin. Setelah dia jadi pemimpin, apa yang terjadi? Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dan bahkan dia menjadi penyelamat. Bukankah ini merupakan gambaran siklus hidup Yesus juga? Anak yang dikasihi, dicemburui, dijebak oleh orang-orang Yahudi, para imam, lalu dipermalukan. Tapi apa? Akhirnya diangkat. Dan Yesus sendiri juga, dia datang untuk menjadi penyelamat. Persis sekali dengan siklus yang dialami oleh Yusuf. Lalu pelajaran yang lain dari Yusuf adalah pentingnya menjaga integritas. Pentingnya menjaga integritas. Pelajaran dari Yusuf yang sangat kuat adalah pelajaran masalah integritas. Ketika rencana hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi disitulah Yusuf menjaga integritas. Di dalam kondisi sulit, di dalam kondisi dibuang, dijebak, dipermalukan, dan sebenarnya dia punya peluang untuk melakukan hal yang tidak baik dan orang lain tidak tahu. Tapi itulah pentingnya menjaga integritas. Integritas adalah bagaimana kita berperilaku benar walaupun ketika tidak ada orang lain, baik ada orang lain maupun tidak ada orang lain yang melihat. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang mahal bagi kita. Dan yang paling penting lagi adalah pentingnya mengikuti dan mengingat turut kepada janji-janji Allah. Karena jalan hidup kita tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kesulitan mungkin diizinkan Tuhan kepada kita. Tetapi janji-janji Allah ketika kita pegang tidak ada ruginya. Tapi justru kita akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan ketika kita selalu percaya kepada janji Allah. Walaupun mempercayai janji Allah itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita akan hidup digembleng, ditempa dengan berbagai macam penderitaan, kesusahan, bahkan hal yang memalukan seperti Yusuf. Tetapi itulah karena dia percaya janji Allah, maka dia diangkat Tuhan sebagai pemenang dan bahkan dia menjadi penyelamat bagi orang tua dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar, tentu terima kasih juga kepada Pak Simon, produser kita. Kami berharap kepada pemirsa The Safe Ministry boleh mendapatkan inspirasi baru dari diskusi ini, sehingga kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan dan siap menanti pada kedatangannya. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kauman. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, karena mujizat dan kuasa Allah terjadi bagi Yusuf, dan kami percaya terjadi juga bagi sahabat-sahabat yang sementara menonton acara yang baik ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kepada para pemirsa The Safe Ministry, terima kasih. Dan kami mohon kiranya Tuhan boleh membagikan video ini sehingga orang lain dan semua orang boleh mendapatkan berkat. Terima kasih. Salam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan.